Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisa Humaira, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh dalam Prodi Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan materi dalam mata perkuliahan asuransi syariah tentang konsep dasar akan muamalah asuransi syariah yang berjudul Akad Tabarru. Akad tabarru, ada beberapa pengertian akad tabarru. Yang pertama, ada jumhur ulama mendefinisikan tabarru dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi pengertian akad tabarru pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad tabarru pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Melainkan dalam akad tabarru ini ataupun dinamakan dengan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lainnya yang sedang mengalami kesulitan ataupun sedang tertimpa masalah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Menurut Muhammad Fazil Yusuf, dana tabarru boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi, dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah, sekiranya dana tabarru tersebut digunakan untuk kepentingan lain. Ini berarti melanggar syarat akad dalam akad tersebut. Landasan hukum akad tabarru terdapat juga dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 dan juga hadis yang berbunyi, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari akhirat nanti. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudara-saudaranya. Hadis riwayat dan Dewan Syariah Nasional dan juga Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang akad tabarru pada asuransi syariah nomor 53/DSN MUI/3/ tahun 2006, yaitu tentang akad tabarru pada asuransi syariah. Adapun jenis-jenis akad tabarru, pada dasarnya akad tabarru ini adalah memberikan sesuatu ataupun giving something, dan juga meminjamkan sesuatu atau lending something. Dengan demikian, dibagi kepada 3 jenis akad tabarru. Yang pertama, meminjamkan uang. Ada 3 jenis pinjaman. Ada qard, rahan, dan juga hawalah. Dan yang kedua ada meminjamkan jasa. Ada 3 jenis juga pinjaman jasa. Ada wakalah, wadiah, dan juga kafalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan sesuatu atau giving something. Ada 3 bentuk akad juga. Ada wakaf, hibah, dan juga sedekah. Nah, dengan akad tabarru berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan juga perjanjian dengan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana ataupun premi ke perusahaan agar dikelola dan juga dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian ataupun sedang mengalami musibah. Akad tabarru ini mempunyai tujuan utama, yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung ataupun takaful bersama. Jadi, berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah
membayar uang premi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan juga rekening tabarruk. Sementara itu, hak tertanggung di antaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada. Dengan mudah dan cepat, kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi risiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Nah, selanjutnya ada akad mudharabah. Abdullah Al-Muslih dan Asyawi menyatakan bahwa mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada yang melakukan perniagaan sehingga memperoleh persentase keuntungan yang melibatkan kedua belah pihak, baik sebagai pemilik modal tetapi tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan sebuah bisnis yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat pihak yang tidak mempunyai modal ataupun dana dalam berbisnis, akan tetapi mampu melakukannya sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. Akad mudharabah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah, merupakan bentuk kerjasama antara penyedia dana ataupun modal atau disebut dengan shahibul mal dan pengelola dana yang biasanya disebut sebagai mudharib, yang tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan juga jenis bisnisnya. Kemudian yang kedua ada akad mudharabah muqayyadah, yaitu pembatasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi si shahibul mal dalam memasuki dunia usaha, ataupun dengan kata lain, adanya pembatasan jenis, waktu, dan tempat usaha oleh si shahibul mal. Nah, landasan hukum akad mudharabah terdapat juga dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20 dan juga dalam hadis yang berbunyi dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan juga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga, landasan hukum akad mudharabah juga terdapat di dalam fatwa sahabat, yang keempat dalam ijma ulama, dan yang kelima terdapat juga di dalam qiyas. Adapun rukun dan syarat mudharabah antara lain, menurut ulama Syafi'i ada 6, yaitu yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola barang yang diterima dari si pemilik barang tersebut. Yang ketiga ada akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan si pengelola barang. Yang keempat ada mal, yaitu harta pokok ataupun modal yang akan dikelola. Yang kelima ada amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keenam ada keuntungan yang bisa dibagi antara si pemilik modal dan juga si pengelola barangnya. Jadi, pada asuransi umum atau asuransi kerugian dengan prinsip-prinsip implementasi sistem mudharabah dapat dilihat misalnya pada operasional PT Asuransi Takaful Umum sebagai berikut. Yang pertama, ada akad mudharabah. Dengan akad mudharabah berarti surplus underwriting dari hasil operasional perusahaan dibagi antara operator dengan peserta ataupun partisipannya. Dasar perhitungan mudharabah ini dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, ketentuan akad mudharabah, yaitu perhitungan akad mudharabah harus didasarkan kepada kinerja yang sebenarnya dari takaful fund atau perusahaan takaful tersebut. Kemudian, pembayaran mudharabah tidak
offset langsung dengan premi renewal kecuali atas permintaan peserta. Dan yang terakhir, mudharabah tidak dibayar di muka. Persyaratan pembayaran mudharabah ada polis jatuh pada tempo dan premi ataupun takaful kontribusi telah dibayar penuh. Kemudian, formula perhitungan mudharabah. Ada periode takaful, takaful kontribusi, tanggal pembayaran, dan juga rut mudharabah. Kemudian, tata cara perhitungan mudharabah. Yang pertama, besarnya mudharabah yang dihitung diperoleh secara rata-rata tertimbang dari surplus underwriting. Dan yang kedua, rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas. Tata cara pembayaran mudharabah yaitu cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai pertanggungannya dengan menggunakan rate atas premi yang disetor peserta. Peserta yang melakukan keterlambatan, pelunasan diberikan mudharabah secara proporsional. Kemudian, peserta yang telah jatuh tempo polisnya dikirimi suatu konfirmasi untuk menentukan pembayaran mudharabahnya. Dan pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersamaan dengan pengiriman surat konfirmasi perpanjangan yang dilakukan oleh customer care. Dan yang terakhir, konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan ke divisi keuangan untuk segera dibayarkan. Adapun sistem pembayaran mudharabah bisa transfer melalui bank, cek atas nama tertanggung, cash ataupun transfer ke rekening koperasi peserta. Baik, selanjutnya ada premi asuransi syariah. Apa sih premi asuransi syariah tersebut? Saya akan menjelaskan. Premi adalah kewajiban si peserta asuransi syariah dengan membayarkan sejumlah uang ataupun dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan di dalam akad. Tujuan utama dari pembayaran premi ini adalah memberikan jaminan perlindungan atas berbagai risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Kemudian, jenis-jenis premi asuransi syariah ada asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi umum syariah, dan juga reasuransi syariah. Ketentuan pengelolaan dana kontribusi ataupun premi harus dikelola sesuai dengan prinsip Islam. Pengelolaan harus amanah dan juga transparan. Kemudian premi asuransi syariah tidak akan hangus dan adanya surplus underwriting. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang akad mudharabah dan juga akad tabaruk dalam konsep dasar asuransi syariah. Dan apabila ada kesalahan saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.